Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai soal transportasi. Soalnya sebagai berikut. XY Corporation sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, C, dan D. Berikut tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer XY Corporation. Biaya dalam dolar, permintaan, dan kapasitas dalam unit. Kita bisa lihat tabel destinasinya kota A, B, C, dan D. Supplier 1, 2, dan 3. Supplier 1 dapat mensuplai sebesar 300, supplier 2 sebesar 400, supplier 3 sebesar 500. Permintaan dari kota A sebesar 250, dari B 350, dari C sebesar 400, dan dari D sebesar 200. Dengan kos sekian. Persoalan ini akan diselesaikan menggunakan 3 metode. Yang pertama NWCR, kemudian nanti akan least cost, dan Vogel. Yang pertama yaitu NWCR. NWCR itu kita mulai dari sisi kiri atas atau kolom A1, kolom 1 baris 1. Kita langsung mulai. Nah, di sini kita bisa lihat demand-nya untuk destinasi A adalah 250 dan supply oleh supplier 1 itu ada 300. Maka kita bisa kirimkan sebesar 250. Kenapa kita pilih 250? Karena permintaannya hanya 250, tidak memungkinkan kita mengirimkan 300 walaupun persediaannya ada 300. Setelah itu kita kurangin. Telah terpakai 250, tersisa 0. Ketika di sini sudah habis, maka kolom itu atau baris tersebut yang tersisa itu dicoret sedemikian. Kemudian suplainya terpakai 250, jadi sisanya 50. Kemudian kita lanjut ke kiri atas berikutnya, yaitu di sini. Kita lihat suplainya ada 50, demand-nya 350. Maka kita isi 50. Demand sisa 300. Suplainya habis. Coret. Kemudian kiri atas berikutnya yaitu di sini. Kita lihat suplainya ada 400 dan demand-nya ada 300, maka kita isi 300. Demand-nya habis, coret. Suplainya kita kurangi 300 sama dengan 100. Kemudian kiri atas berikutnya yaitu ini. Suplainya ada 100, demand-nya 400. Maka kita isi 100. Suplainya habis, coret. Demand-nya sisa 300. Kemudian kiri atas berikutnya yaitu ini. Demand-nya 300, suplainya 500. Maka kita isi 300. Demand-nya habis, suplainya sisa 200. Kemudian yang terakhir kita lihat 200, demand habis, supply habis. Di sini kebetulan itu soalnya seimbang atau balance.
Transportasi itu ada dua tipe. Yang pertama itu balance. Yaitu supply sama dengan demand. Kemudian yang kedua itu unbalance. Supply tidak sama dengan demand. Kalau kita hitung di sini, demand-nya ada 1.200 dan supply-nya ada 1.200, maka itu termasuk ke dalam transportasi yang balance. Yang kedua yaitu metode least cost atau metode biaya terendah. Pada metode ini kita mulai dari biaya terendah, yaitu di sini dengan cost $1. Nah, kita lihat demand-nya ada 350, supply-nya 300, maka kita isi 300. Demand tersisa 50, supply habis. Kita coret. Kemudian cost terkecil berikutnya yaitu 2. Bebas mau pilih yang mana. Kita mulai di sini dulu. Demand-nya ada 250, supply-nya ada 400. Maka kita isi 250. Demand-nya habis, supply-nya sisa 150. Coret. Kemudian cost terendah berikutnya yaitu di sini $2. Demand-nya 200, supply-nya 500. Kita isi 200. Supply-nya habis. Coret. Maaf, demand-nya habis. Supply-nya tersisa 300. Kemudian cost terkecil berikutnya yaitu $3. Kita lihat demand-nya ada 50, supply-nya ada 300. Maka kita isi 50. Demand-nya habis, supply tersisa 250. Coret. Kemudian cost terkecil berikutnya yaitu $3 dengan demand 400, supply-nya 250, maka kita isi 250. Supply-nya habis, demand-nya sisa 150. Kemudian yang terakhir yaitu $5. Supply-nya 150, demand-nya 150. Pas. Habis. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa penyuplai 1 menuju A, 1A dengan kapasitas 250, biaya $3. Kemudian penyuplai 1 menuju kota B dengan kapasitas 50 dengan biaya $1. Kemudian supplier 2 menuju kota B dengan kapasitas 300, biaya $6. Kemudian supplier 2 menuju kota C dengan kapasitas 100, biaya $5. Kemudian supplier 3 menuju kota C dengan kapasitas 300 dengan biaya $3. Kemudian penyuplai 3 ke kota D dengan kapasitas 200, biaya $2. Maka total biaya yang harus dikeluarkan dengan mengalihkan
kapasitas dengan kos, yaitu jumlahnya sebesar $4.400. Kita simpulkan dari hasil perhitungan, yaitu suplai 1 ke kota B, 1B dengan kapasitas 300, biaya $1. Kemudian 2A kapasitas 250, biaya $2. Kemudian 2C sebesar 150 dikali $5. Kemudian 3B sebesar 50 dikali $3. Kemudian 3C sebesar 250 dikali $3. Kemudian 3D sebesar 200 dikali $2. Kita peroleh total ongkos sebesar $2.900. Sebesar $2.850. Metode yang ketiga yaitu Vogel Approximation Method atau VAM. Nah, di sini kita harus mencari penalti atau selisih dari dua kos terkecil. Di sini penalti baris, di sini penalti kolom. Selisih dua kos terkecil baris pertama yaitu 3 dan 1, 2, 25, 3, 32, 1. Kolom D 24, 2, 35, 2, 31, 2, 23, 1. Kemudian kita pilih selisih terbesar 231, 1222, terbesar yaitu 3. Maka kita akan mulai dari baris kedua dengan kos 2. Nah, kita lihat demand-nya 250, supply-nya 400, maka 250. Di sini habis. Sisa 150. Kemudian kita cari penalti berikutnya yaitu tetap sama, selisih 2 kos terkecil 14, 3, 65, 1, 32, 1, 24, 2, 35, 2, 31, 2. Kita pilih selisih terbesar yaitu 3. Nah, kita ke baris pertama pada kos 1 dengan demand 350, supply 300. Maka di sini 300, supply-nya habis. Coret. Demand tersisa 50. Kemudian kita cari penalti berikutnya. 65, 1, 32, 1, 92, 7, 35, 2, 36, 3.
Kita pilih penalti terbesar yaitu 7 pada kota B. Dengan kos 2. Demand 200, supply 500, maka 200. Demand habis, supply tersisa 300. Coret. Kemudian kita cari penalti berikutnya. 65, 1, 33, 0, 532, 633. Penalti terbesar 3. Maka kita mulai di sini. $3. Dengan demand 50, supply 300. Maka 50. Demand habis, supply tersisa 250. Coret. Kemudian 2 terakhir tinggal kita pilih dengan kos yang kecil yaitu 3. Dengan supply 250, demand 400. Jadi 250, demand tersisa 150, supply habis. Kemudian yang terakhir kos $5, supply 150, demand 150. Demand habis, supply habis. Kemudian hasilnya kita rangkum yaitu 1B sebesar 300 dengan kos $1, 2A 250 dikali $2, 2C 150 dikali $5, 3B 50 dikali $3, 3C 250 dikali $3, 3D 200 dikali $2. Kemudian kita jumlahkan. Total biayanya yaitu 2.850.